Saya berharap semua dalam keadaan sehat, dan hari ini insya Allah kita akan sama-sama membahas mengenai keluarga sakinah, keluarga yang menenangkan hati kita. Kita lihat dulu dalam surah Ar-Rum ayat ke-21. Biasanya kita sering melihat ayat Ar-Rum 21 ini di dalam kartu undangan atau undangan pernikahan. Biasanya ketika ada orang menikah, mereka memberikan kartu atau jemputan, dan di dalam kartu tersebut ada surah Ar-Rum ayat ke-21. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang sering kita lihat itu, tuan-tuan sekalian, membicarakan mengenai istri dan suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikanlah di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Semua orang ketika mereka menikah, ketika mereka berkawin, menikah, maka semuanya ingin pernikahan mereka tersebut tujuannya adalah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tidak ada orang yang menikah ingin di dalam pernikahan itu terjadi pergaduhan, tidak tentram, tidak tenang, tidak. Semua orang menikah ingin sakinah, mawaddah, warahmah. Semua orang yang menikah ingin pernikahannya penuh dengan ketenangan, kasih sayang, penuh dengan cinta satu sama lain. Namun untuk mewujudkan pernikahan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, untuk mewujudkan pernikahan yang tentram, yang tenang, yang penuh cinta satu sama lain, bukanlah perkara yang mudah. Diperlukan berbagai macam banyak usaha oleh istri maupun oleh suami. Maka pada hari ini kita akan membicarakan mengenai hal tersebut. Ibu-ibu semua yang saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kalau kita ingat dalam surah Al-Furqan ayat 74, surah tersebut membicarakan mengenai ciri-ciri ibadur rahman, orang-orang yang saleh. Salah satunya adalah mereka senantiasa berdoa untuk keluarga mereka. Al-Furqan ayat 74, bunyi doanya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dalam surah Al-Furqan ayat 74 ada doa kalau kita ingin keluarga kita ini baik, keluarga kita tentram dan tenang, yakni kita minta kepada Allah agar pasangan kita, suami kita, istri kita, pasangan kita, dan anak-anak keturunan kita menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata, penyejuk hati untuk kita. Dan kita dijadikan imam bagi orang-orang bertakwa. Kita dijadikan contoh kebaikan untuk orang-orang lain. Kenapa? Karena ternyata di dalam keluarga, pasangan atau keturunan bisa menjadi musuh atau menjadi ujian untuk kita. Ada orang yang dalam hidupnya mungkin secara ekonomi, secara finansial dia baik, secara kesehatan dia baik, secara pendidikan dia mendapatkan pendidikan yang baik, kehidupan baik. Namun ternyata ujian datang dari suaminya, atau ujian datang dari anaknya. Ternyata yang menyakiti hatinya bukan yang lain, yang membuat dia bersedih bukan yang lain-lain, melainkan pasangannya sendiri. Bisa saja Allah memberikan ujian melalui hal tersebut. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk senantiasa berdoa dalam kehidupan kita, agar kita minta kepada Allah pasangan dan keturunan kita menjadi penyejuk hati, penyejuk mata untuk kita. Maka jangan lupa kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sudah kawan-kawan hafal semuanya. Senantiasa baca doa ini agar rumah kita menjadi baiti jannati, rumah kita menjadi surga, yang di dalam rumah tersebut seluruh anggota keluarga saling mencintai, saling menyayangi, saling melindungi satu sama lain.
Baca surah Al-Furqan ayat 74 setiap saat. Setelah kita tahu dalam surah Ar-Rum 21 tadi, ibu-ibu sekalian, bahwa semua dari kita ingin sakinah mawaddah warahmah, mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan agar kita mencapai tujuan tersebut. Apa yang bisa dilakukan dalam pernikahan menurut Al-Quran? Kalau kita lihat dalam surah At-Taubah ayat ke-71, tidak hanya sebatas perkawinan, tapi juga hubungan sesama manusia lainnya. Dalam surah At-Taubah ayat 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha 'azizun hakim." Dalam surah At-Taubah ayat 71, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Laki-laki dan perempuan mereka saling menyuruh untuk mengerjakan pekerjaan yang baik, menyuruh untuk mengerjakan pekerjaan yang ma'ruf, saling mencegah dari pekerjaan-pekerjaan yang mungkar, pekerjaan-pekerjaan yang buruk. Mereka saling mengingati, saling menasehati untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat. Mereka saling mengingat-ingati, saling menasehati agar mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Berdasarkan surah Taubah ayat 71 ini, ibu-ibu sekalian, laki-laki dan perempuan haruslah menjadi penolong satu sama lain untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Kalau kita ambil ayat ini untuk masuk ke dalam keluarga, masuk dalam family, maka istri menolong suami untuk menjadi lebih saleh, lebih taat kepada Allah. Suami menolong istri untuk jadi lebih saleh, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah sebaliknya. Ada keluarga yang ketika mereka menikah, istri mengajak sang suami melakukan maksiat, pun sebaliknya suami mengajak istri juga melakukan maksiat. Itu banyak sekali. Istri membuat suami bergaduh bermusuhan dengan keluarganya. Istri mengatakan, "Kau pilih ibumu atau pilih saya? Saya tidak mau berhubungan dengan keluargamu," memutuskan tali silaturahmi. Atau istri membuat suami melakukan corruption, mengambil uang yang bukan haknya, mencuri dan sebagainya karena gaya hidup istri yang sangat tinggi, sementara penghasilan pendapatan gaji suami tidak besar, maka suami terpaksa harus mengambil sesuatu yang haram, bekerja dengan cara yang haram untuk membayar kehidupan istri. Misalnya, bisa saja istri yang membuat suami melakukan sebuah kejahatan. Ada juga suami yang membuat istri melakukan sebuah kejahatan. Maka kita tidak mau hal itu terjadi kepada diri kita. Kita menikah, kita mau jadi diri yang lebih baik, saling menasehati dalam kebaikan, saling tolong menolong dalam kebaikan. Dalam surah Al-Maidah ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan, dalam takwa dan mengerjakan kebaikan. Tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Jadi kalau ingin keluarga sakinah mawaddah warahmah, pastikan di dalam keluarga itu dengan kita bersama, kita saling tolong menolong, kita saling menasehati dalam berbuat baik. Ada dalam keluarga puan-puan sekalian, istrinya yang lebih saleh, istrinya yang suka mengaji, istrinya yang banyak baca Quran, suaminya belum. Istrinya lah yang menjadi da'iyah untuk sang suami, menasihati, mengingatkan sang suami dengan cara yang baik tentu saja. Karena suami adalah imam, dia adalah pemimpin. Harus ada cara-cara tersendiri dalam menasihati suami agar tidak marah dia, tidak tersinggung, tidak marah hatinya. Begitu pula ada suami yang memang Allah berikan istri yang harus diberikan nasihat. Ada juga yang seperti itu. Jadi tugas kita semuanya
adalah menjadi da'i atau da'iyah untuk orang-orang sekitar, apalagi orang-orang terdekat kita. Jangan seperti Abu Lahab dengan istrinya, kawan-kawan sekalian. Dalam surah Al-Lahab kita lihat bagaimana suami berbuat buruk dan istri mendukung suami, istri support suami, istri menolong suami dalam perbuatan buruk tersebut. Dalam surah Al-Lahab seperti yang teman-teman tahu, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tabbat yada abil lahabi wa tab ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhat lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Surah ini teman-teman sekalian mengisahkan bagaimana seorang laki-laki bernama Abu Lahab, yakni bapak saudaranya Nabi Muhammad SAW yang sangat membenci Rasul dan orang-orang Islam lainnya, melakukan kejahatan demi kejahatan, dan istri ini membantu, menolongnya. Dalam surah Al-Lahab apa artinya? Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya harta dari apa yang dia usahakan. Kelak Abu Lahab itu akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, membawa kayu bakar. Apa maknanya? Istrinya itu penyebar fitnah. Membawa kayu bakar ini maknanya suka menyebarkan fitnah, menyebarkan berita dusta. Di lehernya ada tali dari sabun tiap dipintal. Ini celaan, makian untuk Abu Lahab dan juga istrinya. Istri yang justru menolong suami dalam melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Ada suami istri dalam kehidupan rumah tangga seperti itu, maka percayalah susah jauh dia dari sakinah mawaddah warahmah. Karena tak ada ketenangan di dalam rumah tangganya, kawan-kawan sekalian. Contoh lain, apa yang harus dilakukan kalau begitu? Istri, contoh lain, kalau engkau ingin tolong menolong dalam kebaikan, istri pastikan suami. Istri-istri salihah di zaman dulu, biasanya mereka akan mengatakan, wahai suamiku, carilah pekerjaan yang halal. Kami bisa tahan dengan kelaparan, namun kami tak boleh tahan dengan panasnya api neraka. Jadi istri ini mengingatkan pada suami-suami, bekerjalah dengan baik, cari pekerjaan yang halal, bawa pulang ke rumah makanan dan minuman yang halal, agar kelak dia masuk menjadi darah, menjadi daging untuk saya dan anak-anak, semuanya berasalkan dari harta yang halal. Jadi istri mengingatkan suami untuk seperti itu. Ini yang dinamakan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Bukan sebaliknya, saya perlu bag ini, saya perlu rumah yang besar, saya perlu ini, saya perlu itu, sementara suami tak mampu hingga dia mencari pekerjaan dengan cara yang haram atau harta yang dia peroleh dari harta yang haram. Maka wajar saja dengan harta yang haram itu menyebabkan anak-anak sulit dinasihati. Suami istri bergaduh terus-menerus, tak ada ketentraman dan ketenangan, mungkin disebabkan karena ada harta yang haram masuk ke dalam tubuhnya, menjadi darah, menjadi daging, sehingga anggota keluarga sulit untuk mendengar nasihat-nasihat kebaikan. Antar anggota keluarga cepat marah, antar anggota keluarga caci maki satu sama lain, mungkin disebabkan ada makanan dan minuman yang haram yang masuk ke dalam tubuhnya. Doa-doa tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang di zaman dulu berdoa kepada Allah, ya Allah, kenapa Engkau tidak kabulkan doaku ya Allah? Kata Rasul, bagaimana Allah bisa kabulkan doamu sementara makananmu dari harta yang haram, minumanmu dari harta yang haram, pakaianmu, kasurmu semua dari harta yang haram. Harta yang haram menyebabkan doamu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kalau kita ingin keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, pastikan kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mau jadi orang baik, istri yang baik, kita tolong suami kita menuju pada kebaikan. Kita minta kepada Allah agar Allah jadikan suami kita menjadi imam, yang mana imam ini mampu membawa kita menuju ke syurganya Allah. Kalau tak bisa macam mana? Suami saya bukan suami yang saleh. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang pilih puan-puan semua di sini untuk berdakwah di dalam rumah, dan Allah tahu puan-puan semua di sini mampu melakukannya. Allah ingin kita sabar dan juga terus menuntut ilmu dan menyampaikan dengan baik. Insya Allah batu yang keras yang lama-lama ditetesi dengan air pun nanti akan berlubang. Hati yang keras di antara anggota keluarga ketika diberikan tetasan kelembutan dan kesabaran, insya Allah bisa juga berubah dan mendapatkan hidayah, insya Allah. Maka jangan lupa untuk selalu berdoa dalam surah Al-Furqan 74 tadi.
agar anak-anak kita, pasangan kita semuanya menjadi penyujuk mata dan hati untuk kita. Itu yang pertama. Berikutnya, puan-puan sekalian, apalagi yang bisa kita lakukan agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Berikutnya yang kita bisa lakukan adalah kita sama-sama menunaikan hak dan kewajiban kita. Istri mengetahui haknya apa, mengetahui kewajibannya apa, maka lakukan. Suami pun seperti itu, mengetahui kewajibannya apa, maka dia lakukan. Di dalam surah An-Nisa ayat ke-34, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh seorang suami, apa yang harus dilakukan oleh seorang istri. Dalam surah An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'. Kaum laki-laki dia adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Laki-laki dia imam, laki-laki dia qawwam, dia pelindung, dia penjaga untuk istri dan anak-anaknya. Allah lanjutkan, karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian dari wanita, dan karena laki-laki menafkahkan sebagian harta mereka. Laki-laki punya tugas, yakni memberi nafkah, membagi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Wajib laki-laki kalau dia menikah dengan seorang wanita yang kaya raya sekalipun, wajib seorang suami memberikan nafkah yang dia mampu, semampunya kepada istri dan anak-anaknya. Tidak boleh ada laki-laki yang mengatakan istri saya sudah kaya raya, tidak perlu saya memberikan nafkah. Tidak. Berapapun yang kau mampu, laki-laki wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Itu tugas atau kewajiban dari seorang suami. Bagaimana dengan seorang istri? Apa yang harus dilakukan oleh seorang istri? Di dalam surah An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wanita yang salihah, kelanjutan dari ayat tadi, ialah mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Jadi wanita yang salihah adalah yang taat kepada Allah, maka automatically, secara otomatis ketika dia taat kepada Allah, dia akan taat kepada suaminya selama suaminya menyuruhnya kepada perkara-perkara yang baik. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perempuan-perempuan harus pandai, karena nanti laki-laki akan mengatakan, engkau ingin mendapatkan syurga, engkau ingin menjadi wanita yang salihah, harus taat kepadaku. Namun wanita yang pandai akan mengatakan, saya taat kepadamu selama engkau menyuruh saya pada pekerjaan-pekerjaan yang baik. Engkau memintaku taat kepadamu selama apa yang engkau suruh tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita patuh semuanya. Maknanya adalah kalau dia atau beliau menyuruh kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang buruk, atau beliau menyuruh kita memutus tali silaturahmi, atau beliau menyuruh kita mengerjakan pekerjaan yang Allah tidak ridhoi, Allah tak suka, tidak perlu taat kepadanya. Dengan cara yang baik tentunya, dalam menyampaikan ketidaksetujuan kita. Bayangkan kalau seorang perempuan tak ada ilmunya, dia akan mengatakan, oh saya harus patuh, saya harus menurut, saya harus dengar semua kata suami. Tak semuanya ibu-ibu sekalian. Kalau beliau menyuruh kita kepada kemaksiatan, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Kalau seorang istri terus belajar, dia paham apa, maka dia akan mampu untuk berbicara dengan baik kepada sang suaminya. Jadi di sini kita lihat, kalau kita ingin keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, pasangan, suami atau istri saling tahu akan kewajibannya masing-masing, akan tugasnya masing-masing. Seorang laki-laki biasanya paling banyak di luar rumah, karena dia punya tugas untuk membagi nafkah, mencari dan memberikan nafkah kepada keluarganya. Seorang istri biasanya dia banyak berada di dalam rumah untuk menjaga anak-anaknya, menjaga harta suaminya. Namun kawan-kawan sekalian, kalau kita lihat, sebelum saya lanjutkan, kita lihat fenomena kejadian yang terjadi pada zaman sekarang. Kita lihat banyak juga para istri-istri yang bekerja. Betul kan? Istri-istri ini kemudian mencari uang, boleh atau tidak?
Ibu-ibu ketahuilah, mencari nafkah, pemberi nafkah adalah laki-laki. Wajib. Laki-laki bekerja memberikan nafkah wajib. Sebagian harta yang dia miliki, maka dia harus berikan kepada istri dan anak-anaknya. Adapun ketika wanita bekerja, mendapatkan harta, mendapatkan gaji, maka seluruh uang adalah miliknya sendiri. Ketika dia bagikan kepada suami dan anak-anaknya, itu yang dinamakan dengan sedekah, sedekah. Dia tidak wajib memberikan kepada suami dan anak-anaknya karena dia bukan pemberi nafkah, membagi nafkah, bukan. Namun ketika dia memberi kepada suami dan keluarganya, maka itu dinamakan dengan sedekah, dan itu sedekah yang sangat baik. Suatu ketika ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, saya punya harta dan kemudian saya ingin bagikan harta ini untuk suami dan anak-anak. Suami dan anak saya orang-orang yang miskin. Apa yang harus saya lakukan? Apakah ini boleh atau tidak?" Maka Rasul katakan, kalau engkau berikan kepada suami dan anakmu yang membutuhkan, engkau mendapatkan 2 pahala. Yang pertama adalah pahala sedekah, pahala sedekah, dan kedua pahala silaturahmi. Jadi kalau kita nak tolong orang, kalau kita punya harta dari kita bekerja dengan tangan kita sendiri, maka Masya Allah istri yang salihah itu bukan kewajibannya, namun dia membantu perekonomian keluarga, maka dia mendapatkan 2 pahala, yakni pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Jadi kalau ibu-ibu nak pinjamkan, suami kena ganti. Kalau ibu-ibu reda membantu perekonomian suami, alhamdulillah dinamakan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Begitu teman-teman sekalian. Jadi yang kedua, kalau kita ingin keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, maka kita paham akan tugas kita masing-masing. Istri amanah memelihara diri ketika suami tidak ada, betul-betul menjaga rumah dan anak-anak, dan suami mencari nafkah dengan cara yang halal, bukan membawa pulang harta dengan cara yang haram. Kemudian yang ketiga, apa yang kita bisa lakukan agar keluarga kita ini sakinah mawaddah warahmah, keluarga kita ini penuh dengan ketentraman, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta. Ketahuilah ketika kau bersatu, maka saling menghebatkan satu sama lain. Suami memberi atau menghebatkan istri, istri membuat hebat suami. Suami-suami yang hebat pasti ada istri yang hebat di sisinya. Dia tidak bisa sendiri. Begitu pula istri yang hebat pasti ada support system di sampingnya, di sisinya, ada suaminya. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW yang luar biasa dalam perjuangan dakwahnya. Ada Siti Khadijah radhiyallahu anha di sisinya. Bahkan Siti Khadijah dikatakan wanita yang tak pernah tergantikan di hati Rasulullah SAW. Walaupun selepas itu Rasul menikah dengan wanita-wanita lainnya, sampai kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha sangat cemburu dengan Siti Khadijah. Kata Siti Aisyah, kenapa engkau masih menyebut-nyebut nama wanita 2 yang sudah meninggal atau sudah wafat tersebut, sementara engkau sudah digantikan dengan yang lebih baik, sudah digantikan dengan aku, maksudnya dalam keadaan cemburu. Maka Rasul ingatkan, tak ada orang yang luar biasa seperti Khadijah. Allah menganugerahkan cintaku untuk Khadijah di dalam hatiku. Khadijahlah orang yang pertama kali beriman pada saat tiada orang beriman. Khadijahlah yang memberikan hartanya di saat orang-orang tak memberikan hartanya. Khadijahlah yang membantu perjuangan dakwah dan seterusnya. Maka Rasul sangat mencintai Siti Khadijah. Kenapa? Kenapa walaupun Rasul pada saat itu Siti Khadijah radhiyallahu anha sudah meninggal dunia, sudah wafat, Rasul menikah dengan lainnya, tapi Rasul tetap menjadikan Siti Khadijah sebagai cinta sejatinya. Kenapa? Karena Siti Khadijah radhiyallahu anha yang terus berada setia dalam suka dan duka di sisi sang suami. Mudah bagi kita puan-puan sekalian, ibu-ibu sekalian, berada di sisi suami pada saat suami sehat, pada saat suami dalam keadaan ada, kaya raya, cukup, mudah. Tapi tidak semua istri mampu bersama dengan suami pada saat suami sakit, pada saat suami tidak ada, pada saat suami tidak memiliki uang, pada saat suami terjatuh. Tidak semua istri yang rela bersama suami dalam keadaan suami seperti itu. Namun Siti Khadijah radhiyallahu anha, Masya Allah, beliau terus bersama dengan sang suami. Ingat, bahkan Siti Khadijah tidak hanya memberikan jasadnya, raganya, jiwanya, dan juga seluruh hartanya
sampai beliau wafat dalam keadaan tak punya apa-apa, memberikan seluruhnya untuk dakwahnya Nabi. Ketika umat Islam diboikot pada tahun 7 kenabian sampai 10 kenabian, Siti Khadijah bisa saja berada di rumahnya, berada di kota Mekah dengan makan makanan yang sedap, namun Siti Khadijah tidak memilih itu. Beliau memilih tetap terus setia berada di sisi suaminya dalam keadaan suka dan duka. Maka wajar saja ketika Siti Khadijah meninggal dunia, maka Rasul merasakan kesedihan yang amat sangat. Bahkan dalam sejarah Islam dikatakan itulah tahun kesedihan bagi Rasulullah SAW. Karena selama ini ketika berdakwah, dan dakwah itu sangat sulit, dakwah ditolak di mana-mana. Siapa yang menenteramkan hatinya Rasulullah? Siti Khadijah. Siapa yang memberikan support, yang membangkitkan confidence Rasulullah? Siti Khadijah. Siapa yang mempercayai kata-kata Rasulullah? Siti Khadijah. Beliau orang pertama dari kalangan wanita yang memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan solusi atas permasalahan yang dialami oleh Rasulullah ketika Rasul begitu takut di atas Jabal Nur di Gua Hira, didatangi oleh malaikat. Rasul pulang dalam keadaan takut dan menjelaskan kepada Siti Khadijah dengan bergetar badannya. Siti Khadijah mencari solusi dengan membawa Rasulullah kepada saudaranya Waraqah bin Naufal, mencari solusi atas permasalahan Siti Khadijah. Maka Siti Khadijah yang membuat hebat Rasulullah SAW. Maka wajar saja ketika Siti Khadijah meninggal dunia, dalam sejarah Islam kita mengenal kisah itu sebagai tahun kesedihan untuk Rasulullah SAW. Tidak semua istri seperti itu. Tidak semua istri sehebat dan sekuat Siti Khadijah. Rasulullah SAW menyebarkan Islam sampai hari ini karena salah satunya peran dari Siti Khadijah. Kawan-kawan sekalian, kita ini diminta untuk menjadi khairul ummah. Kuntum khairul ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, mengajak manusia lain pada kebaikan, mencegah manusia lain pada kemungkaran. Maknanya adalah kita diminta untuk melejitkan, kita diminta untuk meningkatkan seluruh potensi positif dalam diri kita untuk menjadi orang yang saleh, orang yang baik, dan mensolehkan orang lain dan membaikkan orang lain, menghebatkan orang lain. Maka kalau kita ingin keluarga kita sakinah wa warahmah, keluarga yang baik seperti itu punya tujuan dalam hidupnya, ingin menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, saling menghebatkan satu sama lain. Suami memberikan support kepada istri agar istri ini menjadi seorang ibu yang baik dalam mendidik anak-anak misalnya. Seorang istri memberikan support kepada suami agar suaminya memberikan manfaat yang besar kepada umat dengan ilmu, dengan harta, dengan tenaga misalnya. Ya, jadi teman-teman sekalian, ada jenis rumah tangga yang suami istri bersaing. Suami tak mau istri menjadi lebih hebat daripada dirinya. Ada juga seperti itu. Suami merasa tak boleh istri lebih tinggi dibandingkan dengan dirinya. Sebetulnya tidak ada yang salah ketika mungkin contohnya ada istri yang bekerja dan istri memiliki gaji yang lebih besar daripada suami. Tidak ada yang salah dengan itu. Yang salah adalah kalau istri bergaji besar pulang ke rumah kemudian dia sombong dengan sang suami. Itu yang salah. Betul Bu? Kalau istri punya gaji lebih besar tak ada masalah. Alhamdulillah, kita bersama-sama, kita bagaikan satu tubuh. Bersama-sama, istri hebat, suami bangga. Suami hebat, istri bangga, dan istri senang. Yang bermasalah adalah kalau istri merasa sudah hebat di luar, punya gaji yang besar di luar, dia pulang ke rumah, dia sombong kepada suaminya. Atau mungkin dia katakan, saya tak perlu suami, saya bisa hidup dengan kaki saya sendiri. Itu yang tidak boleh. Itu yang menyebabkan banyak sekali perceraian. Bukan dikarenakan gaji istri yang lebih besar yang menjadi sumber masalah, melainkan istri yang sombong karena merasa lebih hebat dan lebih tinggi dibandingkan dengan suaminya.